Sebenarnya kalian ini saling cinta kali pun. Cuma kalian tak mengenal cinta kalian masing-masing. Kalian masih sibuk mencari cinta kalian satu sama lainnya. Mir, Lul, cinta itu bukan sesuatu yang harus dicari. Karena cintalah yang akan menemukan kita. Ketika kita bisa memaafkan kesalahan pasangan kita, maka di situ hadir cinta. Ketika kita bisa mengucapkan rasa terima kasih kepada kebaikan pasangan kita, maka di situ pun akan datang cinta. Tugas kita bukan mencari cinta, tetapi mencari dan menemukan serta membuang hal-hal yang bisa menghalangi datangnya cinta. Nah, tuh, dengar. Ini didengar loh. Terus bang, macam mana kelanjutan kalimat Muhammad Rasulullah tadi itu bang? Sebenarnya apa yang kita bahas tadi itu adalah penjabaran daripada kalimat Muhammad Rasulullah itu Lul. Bagaimana kita bisa selesaikan setiap masalah kita dengan kembali kepada tunjuk ajar baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wujudkan dan hidupkan kembali sunnah baginda Rasul ke dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pekerjaan kita, dalam makan kita, minum dan tidur kita. Karena baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka ia akan masuk surga bersamaku. Tapi zaman sekarang nih bang, umat ini dah jauh betul sama sunnah-sunnah Nabi itu bang. Gaya-gaya orang barat itulah yang jadi suri tauladan sama budak-budak itu sekarang. Itu maka umat ini bagaikan buih di tengah lautan lu. Banyak, tapi tak memiliki kekuatan. Umat ini sekarang menganggap kecil dan remeh terhadap sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Merasa tidak berdosa meninggalkannya dan hanya berpahala ketika melakukannya. Berbeda dengan umat-umat terdahulu, para sahabat baginda Rasulullah SAW. Mereka meyakini dengan sepenuh hati bahwa ada kejayaan di balik sunnah baginda Rasulullah SAW dan celaka bagi yang meninggalkannya. Dahulu ada seorang sahabat yang begitu mencintai baginda Rasulullah SAW. Ia akan mengikuti apapun yang pernah ia lihat dari baginda Rasul. Ia pernah melihat baginda Rasulullah SAW menundukkan badan ketika melintasi jalan yang di atasnya ada sedahan ranting. Ia akan tetap membungkukkan badan ketika melintasi jalan itu sekalipun ranting dan Rasulullah SAW sudah tidak ada lagi. Suatu hari ketika ia melintasi jalan itu, dan pada saat yang bersamaan melesatlah satu anak panah yang dipanahkan oleh musuh orang-orang muslim yang ingin membunuhnya. Tapi ia selamat. Karena di waktu yang bersamaan ia juga sedang menundukkan badannya karena mengikutkan baginda Rasulullah SAW. Melihat itu para sahabat semakin yakin bahwa di balik sunnah baginda Rasul pasti ada kejayaan. Nah, kalau perbuatan yang tidak disunnahkan saja memiliki kemuliaan, lalu bagaimana pula dengan sunnah-sunnah yang dianjurkan? Iya bang. Tapi bang, gimana caranya supaya di dalam hati kita itu tertanam rasa sayang kita terhadap Rasul? Latihlah sunnah-sunnah baginda Rasulullah dalam kehidupan rumah tanggamu sehari-hari. Ketika seorang suami atau istri melaksanakan pekerjaannya, makan, minum, dan tidurnya yang diniatkan disandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua itu akan bernilai ibadah. Seorang istri yang mencuci pakaian suaminya semata-mata mengharap ridho Allah dan Rasulnya, maka baginya akan dicatatkan 2000 kebaikan, akan diampuni 2000 kesalahan, dan setiap makhluk yang terkena sinar matahari akan setia memohon ampunan dan mahfirah kepada istri tersebut. Kalau seorang suami macam mana pula bang? Berlebih lagi seorang suami Lul. Suami yang ikhlas mencarikan nafkah bagi keluarganya semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan tercatat baginya pahala seorang mujahid yang mati syahid dan akan masuk surga tanpa hisab. Masya Allah. Lakiku bang, udah mulai kaya, mulai pula dia berulah bang. Apa rupanya ulah dia Mir? Boncengkan janda dia, udah mulai main gila dia bang. Oh, kalau gilanya memang udah lama aku tahu Mir. Tapi kalau boncengkan janda tuh baru pula ini aku dengar. Udah kau tanya betul-betul? Udah bang. Terus apa katanya? Nggak ada katanya bang, dia cuma boncengkan janda tuh sampai simpang aja.
Terus yang kau bilang main janda tadi yang mana? Tapi yang dibilang Kak Yati itu ada betulnya bang. Pertamanya bonceng-boncengan, udah itu kan ada rasa, lama-lama kan saling suka. Mana ada aku bilang kayak gitu, Mir. Kan dari tadi kan aku bilang sama kau, sabar Mir, sabar. Kan aku tadi udah sabar loh Kak, tapi kakak bilang percaya kali aku sama laki. Loh, kan aku cuma ngingetin aja, Mir. Ngangetin ya ngangetin, tapi jangan diasapi. Kalau mau ngingetin ya ngingetin dek, tapi jangan pakai api. Yang ada malah terbakar semuanya. Mir, 1 kali penglihatan memang lebih terpercaya daripada 1000 kali mendengar. Tapi kau ingat, 1000 kali pun penglihatan akan tetap kalah dengan 1 kebenaran. Oleh karena itu, kau cari dulu kebenaran itu dengan cara berpikir positif. Iya bang, aku udah gitu tadi, tapi Kak Yati manasin terus. Is kau ini, Mir. Itu karena cemburu dia lebih besar dari kau, Mir. Ya namanya cinta, Bang. Pastilah takut kehilangan. Cemburu kan tandanya cinta. Betul, cemburu itu memang tanda cinta. Tapi cemburu yang benar, cemburu yang tidak dicampuri dengan rasa amarah dan kebencian. Karena yang kalian cemburuin itu adalah pasangan kalian, bukan musuh kalian. Dan kau, Mir, apa sudah kau tanya benar-benar kejelasannya sama Bahlul? Udah bang, tapi dia tetap bilang nggak ada apa-apa, cuma sekedar nolong aja. Nah, terus apalagi yang kau risaukan? Tapi kan bisa aja dia ngomongin aku bang. Kalau gitu ya udah kau pukulin aja lah laki kau tuh. Udah bang, tapi tetap dia nggak ngaku. Terus kau percaya? Ya mau nggak mau lah bang. Mir, tragedi dalam rumah tangga itu kebanyakan bukan karena saling tak cinta, tapi karena saling tidak percaya. Laki-laki, Bang. Semakin kita percaya, semakin ditokoinya kita. Kalau kayak gitu, untuk apa adik hidup dengan laki-laki? Adek kan nggak ngomongin abang, kan laki-laki di luar sana, Bang. Nggak ada laki-laki yang sempurna, dek. Begitu juga dengan perempuan. Allah kasih pasangan kita hari ini, maka itulah yang terbaik menurut Allah. Tapi pikiran negatif kita lah yang membuat semuanya itu tidak menjadi baik. Begitu kalian kasih ruang untuk pikiran negatif ke dalam pikiran kalian, maka dia akan berkuasa di situ. Dan setelah itu, hidup kalian akan dipenuhi dengan kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan. Padahal, kecemasan itu tidak akan merubah apapun, kecuali merusak diri sendiri. Jadi aku harus macam mana loh bang? Gak ada pilihan lain. Sebagai seorang istri, tetaplah melakukan yang terbaik terhadap suamimu. Istri adalah pakaian bagi suaminya, dan suami adalah pakaian bagi istrinya. Maka tetaplah kalian saling melengkapi. Pasangan yang baik itu bukan pasangan yang mampu menerima kelebihan pasangannya, tapi dia yang mampu memahami kekurangan dari pasangannya. Barang siapa yang mampu menerima kekurangan dari pasangannya, sejatinya dia sedang menambah 1 kelebihan pada dirinya sendiri. Iya bang, biar jelek-jelek gitu aku cinta kali sama Bang Bahlul tuh bang. Kalau disuruh milih, biarlah kami nggak kaya asal kami nggak terpisah bang. Mantap kali tuh, Mir. Memang rasa cinta itu akan membuat kita seolah-olah menjadi orang yang terkaya di dunia. Oleh karena itu, maka jagalah rasa cinta itu. Nah, kekayaan yang kalian dapat hari ini adalah bonus dari rasa cinta kalian. Oleh karena itu, tetaplah pelihara dengan tidak berpikir negatif dan cemburu tanpa alasan.